Sambutan dari Dan Ramil Lengkong pada yang terhormat kepada Bapak Kapten Infanteri Yepri Susanto, disilakan. Yang terhormat Ketua Paguyuban, yang terhormat Pak Asper, dan mungkin tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di Lengkong ini bergabung rembukan silaturahmi, semuanya sehat. Saya perkenalkan, saya Dan Ramil Lengkong, kurang lebih sudah 2 tahun lebih ada di Lengkong. Dan tahu sejarahnya sampai lahan ini dilaksanakan sampai ada paguyuban, saya tahu persis karena yang pada tangan saya kan gitu. Yang mendorong saya, benar nggak Pak? Dan tidak lupa juga, saya juga warga Lengkong Pak. Karena apa Pak? Dan Ramil KTP-nya Lengkong, benar kan? Iya, karena domisili saya ada di Lengkong sini, nggak jauh dari Lengkong. Dan kebetulan tujuan utama sejarah kita adanya paguyuban ini itu sebenarnya masalah air sebenarnya, ya kan? Didorong begini, begitu, dan saya tahu persis, saya dorong juga untuk Pak Asper yang lama, ternyata ada solusi yang harus kita laksanakan sampai sekarang. Untuk kerjasama dari Puspika, sebenarnya saya dorong mulai dari awal, dari mulai penanaman dan segalanya, dari bibit kita juga tahu. Tetapi ya maaf kata Pak Dan Ramil yang ngomong, karena kita membutuhkan air Pak sebenarnya, bukan membutuhkan namanya tanaman singkong Pak. Ya maaf kata saya ngomong begini, kenapa ini kok tanaman singkong yang diutamakan? Pohon yang saya tanam sama bapak-bapak nggak diurus, yang diurus malah singkong gitu. Karena apa Pak? Itu nanti kalau pohon itu sudah hidup tinggi dan segala macam, yang menikmatin bukan kita sekarang Pak. Benar nggak Pak ya? Yang menikmatin itu warga kita, minum, mandi dan segala macam yang ada di bawah Pak, sama yang ada di Koramil juga, airnya dari sini Pak. Tetapi ya itu mungkin spekulasi masalah tanaman singkong ini. Nantinya utamakanlah bibit itu, capek-capek kita itu panas-panas sampai ke atas gunung-gunung ya, karena waktu itu banyak itu, tetapi tidak diurus. Biarpun kering kayak apa Pak, kalau kita sedikitnya dia itu minum sedikit, pasti akan hidup Pak. Tetapi kalau udah dibiarkan, gimana nanti lah. Nah kita harus berpikir diulang lagi. Nanti gimana begitu loh, jangan gimana nanti gitu. Akhirnya apa? Mati, nggak ada gunanya kalau gitu. Tanaman itu dia ada gunanya, kasihan. Ya bukannya saya dibilang sejarah Pak Ketua ya, bukan. Kasihan lah yang mendorong bahwa Bapak ini biar dapat lahan kayak begitu, biar tidak bermasalah lagi sama perhutani gitu loh. Maksud saya itu, kemarin kan nggak enak sama perhutani dan segala macam kan gitu. Sekarang enggak gitu loh. Bapak sudah dikasih petak-petaknya dan Ramil aja 1 jengkal enggak kan gitu. Tapi saya nggak mikir kayak itu Pak. Saya memikirkan untuk kedepannya. Biarkan ini nanti ini. Nah kayak ini siap. Saya siap tuh yang ada di Koramil ada bibitnya. Mau mahoni dan segala macam yang di pinggir-pinggir kayak gini Pak. Jadi minimal 100 meter kah, 50 meter dari jalan ini tumbuhan yang keras itu loh Pak. Jadi mengurangi longsor juga kan gitu Pak. Ada bibitnya di saya. Gratis, tinggal berani, tinggal mau untuk nanam saja. Nggak saya pungut biaya itu Pak. Butuh lebih
apa pohon apa Pak ini Pak Asper, pinus atau apa, minimal 100 meter dari jalan itu biarkan dia itu tumbuh tinggi. Bukannya tumbuhnya singkong semuanya Pak. Kalau tumbuhnya singkong semuanya ini bukan penghijauan namanya Pak. Itu urusannya sama Pak Aris itu pertanian. Apa Pak? Pat ya? Apa Pak? Pat itu apa? Ah, penanaman apa itu? Perluasan area tanam itu loh Pak. Jadi bukan ini masalahnya, urusan bahan pangan. Ini kan masalahnya penghijauan biar air ini nanti akan ada di sini. Pak Epul di mana ininya? Di sebelah. Ini yang saya lihat pohon yang sudah berdiri ditebangin biar untuk perluasan area tanam dia. Itu yang nggak pas. Harusnya itu yang dipelihara dan itu yang perlu ditambah. Mungkin omongan saya kayak begini salah, ya kan? Tetapi menurut saya arahnya itu memang itu sebenarnya, bukannya arahnya itu untuk perluasan area tanam gitu loh. Benar kan Bapak? Iya. Ini malah pohon mahoni sudah gede-gede dan segala macam malah dibabatin dan segala macam. Jadi kurang apa ini salah kaprah gitu loh Pak. Kalau mau bercocok tanam dan segala macam, dia adanya di naga warna dan segala macam itu kan buat ya maaf saya ngomong gini, sejarah adanya paguyuban ini adalah untuk sumber mata air, ya kan? Sumber mata air itu dulu karena apa ini Pak? Pohon pinus ditebang, itulah muncul suasana yang nggak enak, saya yang dorong dan segala macam untuk ditanam lagi, ya kan? Nah, sehubungan ditanam itu dengan sisilanya ya nanam-nanam inilah. Tapi ya itu utama sebenarnya itu pohonnya, bukan pohon singkong sebenarnya. Itu aja penyampaian dari saya. Kalau memang kata-kata Pak Dan Ramil salah, mohon dimaafkan karena apa? Program utama Angkatan Darat, program utama Kasat adalah penghijauan. Penghijauan. Disorot dari atas, di sini ada titik bakaran, sampah ataukah di atas gunung ini ada titik pembakaran Pak, yang ditegur langsung Dan Ramil. Nggak tahu itu ilmunya dari mana, intinya dari satelit masuk ke. Nah, ya pasti Pak Arai, Pak Wawan, tolong dimatikan itu barang itu. Nah, ya kan, mana mungkin Angkatan Darat sono itu tahu di sini ada yang bakar Pak. Kalau nggak dari satelit. Mohon dimaklumin, mohon dimengerti. Kalau toh memang ada sampah, jangan sampai itu dibakar, dipinggirkan saja, ya kan? Apakah ditanam lagi jadi pupuk kan begitu Pak? Nah, itulah dari Pak Dan Ramil, tolong dipahami, saling kerjasamanya dan kembali lagi kita mengerti sejarah. Sejarahnya Cek Dam ini gimana itu mungkin yang sekarang tidak tahu. Mau bikin villa, mau bikin apartemen di sini, padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah air ini. Gimana air ini ada? Karena harus ada tumbuhan yang gede-gede. Contoh apa itu Pak? Beringin. Saya coba.